Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat beserta salamnya mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen Yeni Patman, Bu Yeni Patman, STMT sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Indi Rahman Muhammad dengan NIM 4103 7006 211 dari kelas TIF A1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas take home algoritma, tugas UAS take home algoritma dan pemrograman. Di sini di soal langsung saja ya kita kepada pemrogramannya ataupun kepada presentasinya, kepada penjelasannya. Di sini saya di soal yang pertama buat program untuk menghitung luas persegi panjang, segitiga dan lingkaran dengan menggunakan prosedur dalam suatu file. Jadi kita akan membuat suatu program dengan di dalamnya untuk menghitung luas persegi panjang, segitiga dan lingkaran gitu. Oke, langsung saja masuk ke programnya ya. Nah, di sini pertama kita di baris pertama sampai 5 itu menampilkan itu menggunakan print ya. Print itu adalah tampilkan untuk untuk informasi kita gitu. Di sini untuk informasi si pembuat. Kemudian di baris 7 itu ada print ya, pilih untuk menghitung luas. Sama juga kayak tadi ya, ini adalah untuk keterangan ya. Keterangan untuk apa yang akan kita pilih gitu. Kemudian di sini ada variabel pilih. Ada variabel pilih dengan tipe data integer yang diinput. Jadi di sini adalah kita tadi kan ya harus diinput ya untuk pemilihan gitu. Untuk mau milih mana gitu, mau milih 1, 2 atau 3 gitu yang akan dihitung. Kemudian yang di bawah ini adalah ada if ya. If itu adalah perulangan ya. Perulangan atau pemilihan gitu. Bukan perulangan, maksudnya pencabangan. If itu adalah pencabangan. Jadi nanti ada beberapa gitu. Ada beberapa yang mau dipilih. Jadi if pilih sama dengan 1. Jadi yang dipilihnya 1. Jika yang dipilihnya 1. Jika yang dipilih sama dengan 1. Nah, print ini mencari luas persegi panjang ya. Kita di sini ada tipe data. Di sini ada variabel P dengan tipe data float ya yang diinput. Jadi masukkan panjangnya. Masukkan panjang, kemudian L, masukkan luas atau masukkan lebar gitu, panjang kali lebar. Jadi untuk luasnya nanti ditampilkan di print, tampilkan print untuk luasnya. Kita menggunakan rumusnya P kali L, panjang kali lebar. Nah, yang selanjutnya sama juga ya kayak yang tadi gitu. Untuk elip sama dengan 2, kemudian 3, kemudian LC-nya menampilkan dari yang tidak ada di atas, dari tidak ada yang ketiganya gitu. Jadi kalian jika ada pilihan 3, kalian memilih 4. Nah, maka yang tampilnya itu akan yang ini, akan LC-nya gitu. Oke, langsung saja kita jalankan ya. Oke. Nah, di sini kita pilih mau mana nih, mau 1 contohnya untuk menghitung panjang persegi. Nah, untuk menghitung panjang persegi kita masukkan panjangnya, contohnya 3, kemudian lebarnya 4. Nah, luas persegi panjang ya, maksudnya persegi panjang gitu, jadi 12,0 gitu. Jadi panjangnya, jadi luas perseginya itu 12. Nah, kemudian bagaimana jika mau kita pilih yang lainnya? Contohnya nomor 3. Mencari luas lingkaran. Masukkan panjang jari-jarinya. Panjang jari-jari lingkaran. Contohnya 4. Bentar ya. Maka luas lingkarannya akan muncul.
50,24. Nah, mungkin itu untuk untuk penjelasan nomor 1 ya. Kemudian kita masuk ke nomor 2 yang di soal itu buat program tentang tampilan akhir seperti di bawah ini gitu. Untuk memasukkan nilai n sama dengan 5, tampilkan susunan angka berikut. Nah, di sini kita akan membuat program ya dengan cara menampilkan angka yang secara vertikal, horizontal ya, lupa, vertikal mungkin, yang ke bawah gitu. Jadi nilai n 5, jadi yang ditampilkan ke bawahnya itu 5, dan yang ininya nanti kita akan jelaskan ya. Nah, langsung saja ke programnya untuk nomor 2. Nah, ini nomor 2. Bentar. Nah, untuk nomor 2 ini yang pertama kita tampilkan tentang seperti yang tadi ya, tentang informasi data diri kita, nama dan NIM kelas gitu. Nah, kemudian di baris 7 ada nilai n. Nilai n sama dengan integer. Nilai ini adalah variabel n. Variabel n sama dengan integer yang diinput atau masukkan nilai n-nya gitu. Jadi nilai n-nya itu diinput. Tadi kan harus diinput ya. Kemudian ini adalah perulangan ya, perulangan i in rank. Perulangan di sini adalah, jadi nanti diulang ya. Jadi si i-nya itu diulang. Yang diulangnya itu adalah 1 n tambah 1. Kenapa di sini 1 ya, tidak langsung n saja yang diulangnya? Ini karena default dari Python itu, jika kita itu dimulainya dari angka kosong, maka kalau kita masukkan di sini nilainya 5, maka nanti akan 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi akan sampai 4. Maka di sini nilai e-nya tambah. Jadi 1 sampai n tambah 1. N tambah 1 itu kan 5. Jadi tambah 1 jadi 5 gitu. Jadi 4 tambah 1 5 gitu. Di sini ada j ya. Variabel j sama dengan i kali i. Kemudian tampilkan nilai i, j, kemudian i kali j. Kita jalankan ya. Kita masukkan nilai n-nya itu contohnya 6. 7. Nah, maka yang ditampilkannya nilai n-nya itu ya. Nah, kita sampaikan ke sini. Nah, nilai n ini nilai i maksudnya, nilai i ini ada 1 2 3 4 5 6 7 nilai i-nya. Nah, kemudian j-nya, j itu kan di sini ya. J itu kan i kali i. Nilai j itu adalah i kali i. Jadi 1 kali 1 mungkin ya. 1 kali 1 1, kemudian 2 kali 2 4 nilai j. 3 kali 3 9. Nah, untuk yang sebelah sini itu adalah ij. Jadi ij itu adalah berarti 1 kali 1 1, 2 kali 4 8, 3 kali 9 27, dan seterusnya gitu. Itu untuk dari program nomor 2 gitu. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Di sini buatlah program yang dapat mengolah nilai dengan memasukkan jumlah mahasiswa, nama mahasiswa, dan nilai mahasiswa. Nilai mahasiswanya itu adalah tugas, UTS, UAS untuk setiap mahasiswa, gitu. Nah, nilai akhirnya ditentukan dengan rumus NA sama dengan 30%. Nilai akhirnya 30%, tugas 30% UAS tambah 30% UAS UTS tambah 40% UAS, seperti gambar contoh di bawah ini ya. Pada bagian bawah lengkapi dengan rata-rata nilainya, dengan rata-rata nilai dari setiap siswa. Nah, kita masuk aja ke programnya ya. Nomor 3. Nah, di sini kita lanjut ke pemrograman nomor 3 ya. Langsung aja ke programannya gitu, nomor 3. Di sini sama juga kita menggunakan print untuk menampilkan informasi data diri kita ya. Informasi dari data diri kita. Nah, di sini saya menggunakan tip list ya. List itu adalah sintak yang bisa menyimpan data dengan secara banyak gitu. Dengan secara banyak sesuai dengan variabelnya gitu. Nah,
Di sini ada variabel A dengan tipe data integer yang diinput dengan masukkan jumlah mahasiswanya gitu. Jadi A itu adalah jumlah mahasiswa yang diinputnya. Nah, kemudian di sini ada perulangan ya, perulangan for in rank 1 sama kayak yang tadi ya. 1 sampai A tambah 1 gitu. Nah, kemudian print masukkan nama mahasiswa ke 1 ke I. Ya maksudnya ke itu yang tadi. Kemudian untuk di sini ada nama append. Nah, append ini adalah perintah untuk memasukkan data ke list ya, list yang tadi ya. Jadi data yang dimasukkan ke list nanti itu adalah nama dari nama mahasiswa gitu. Kemudian print masukkan nilai mahasiswa ke yang diinputnya tadi. Di sini ada tugas ya, tugas append sama kayak yang tadi ya. Jadi nilai tugasnya dimasukkan ke list, kemudian ke sini ya, kemudian UTS, UAS juga sama gitu. Nah, di sini ada print ya. Print itu menampilkan ya, untuk menampilkan apa ya? Jadi ini untuk tabelnya ya, untuk tabelnya. Kemudian di sini ada perulangan kembali untuk nomor 2 di baris nomor 21 ya. Untuk perulangan kembali kita menggunakan for in range A gitu. Jadi perulangan dari data A yang tadi diinput gitu, yang tadi diinput atau jumlah mahasiswanya. Nah, di sini ada nomor append sama ya, untuk dari it sama gitu. Nah, kemudian untuk NA-nya yang tadi yang tadi dimasukkan ke list. Nah, NA-nya atau nilai akhirnya di sini 0,3 atau 30% dikali tugas I, atau tugas I itu adalah nilai I-nya yang ini. Nilai I yang tadi diinput gitu. Yang tadi yang diinput. Kemudian tambah nilai UTS 30%, 0,3, nilai UAS 40% gitu. Itu untuk nilai akhir. Kemudian tampilkan nomor 1 ya. Ini ada T, slash T itu adalah untuk tab ya, jarak. Nama, kemudian tugas, kemudian UTS, kemudian UAS NA. Nah, yang ini nanti akan ditampilkan di bawah ini, di bawah tabel ini. Kemudian untuk rata-ratanya di sini adalah R tugas atau rata-rata tugas itu adalah sum atau tugas dibagi len, dibagi jumlah apa yang masuk. Nah, seperti apa sih? Seperti rumus rata-rata pada umumnya gitu. Ini juga RUT, rata-rata UTS, rata UAS, rata-rata nilai akhir gitu. Sama juga kayak gitu. Nah, ini tampilkan ya. Ditampilkan rata-ratanya dengan R tugas. Ini kenapa di sini saya menggunakan menggunakan persen titik 2. Ini karena kan untuk rata-rata itu kan ya pasti nilai angkanya banyak itu, 000 ke belakang itu banyak. Jadi nanti yang 00 itu saya gantikan dengan persen dengan 2 gitu, dengan 2F seperti ini. Oke, kita jalankan ya, kita jalankan saja sama kayak gini, kayak yang selanjutnya juga sama. Oke, selanjutnya kita tampilkan ya F5. Oke. Nah, di sini jumlah mahasiswanya ada jumlah mahasiswa contohnya 3. Masukkan nama, contohnya saya Andy. Kemudian masukkan nama mahasiswa ke nilai mahasiswa ke nilai tugas 90, 80, 90. Masukkan nilai nama mahasiswa kedua, contohnya JJ, nilai 70. Masukkan mahasiswa ketiga, Ale, contohnya Ale aja ya, Ale tugas 78. Nah, maka di sini akan langsung ditampilkan ya, ini rata-ratanya gitu, sama dengan rata-ratanya. Nah, aduh, kok jadi gini? Bentar.
Astagfirullah. Kayak gini aja. Nah, jadi tadi kan masukan jumlah mahasiswa ya. Ini masukan jumlah mahasiswa. Kemudian ini adalah perulangan yang tadi. Perulangan yang masukkan nilai mahasiswa ke 1 dari nama saya, kemudian JJ, kemudian Ale. Ini adalah perulangan. Nah, perulangan yang ini nih. Nah, kemudian ini adalah tabel yang tadi, yang ini. Nah, yang ini. Kemudian untuk nomor ya, untuk perulangan yang kedua, yang ini adalah perulangan yang apa namanya, yang untuk menampilkan di tabel ini gitu, UTS, UAS, dan NA nya gitu. Kemudian untuk rata-rata ya, untuk rata-rata tadi itu sama juga di sini ya. Tuh kan tadi kan harusnya pasti banyak ya, ini ke belakang banyak gitu, tapi saya tadi kan persen 2 gitu, jadi yang nomor yang belakangnya ditampilkannya hanya 2 gitu. Nah, mungkin seperti itu, gitu. Oke, selanjutnya ke nomor 4 ya. Nomor 4, masih nomor 4. Nah, bukan maksudnya soal nomor 4. Maksudnya soal nomor 4 itu, buatlah program untuk memasukkan nama dan nilai mahasiswa dengan memanfaatkan list. Jumlah list bisa fleksibel sesuai inputan atau dibatasi 5 data saja gitu. Kemudian tampilkan nama, nilai, jumlah, rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah, dan keterangan yang berisi lulus jika lebih besar dari 60 dan gagal jika di bawah 60, seperti contoh gambar berikut ini. Nah, di sini saya menggunakan fleksibel ya, jadi bisa berapa aja yang dimasukkan. Oke, langsung aja ke pemrogramannya ya. Di sini saya menggunakan print ya, seperti biasa, untuk jumlah mahasiswa yang masuk gitu. Jumlah mahasiswa. Oke, pertama kita gunakan print ya sebagai data diri kita gitu. Yang pertama sebagai header adalah data diri kita gitu. Ini. Kemudian di nomor 7 di sini ada nomor ya. Nomor. Di sini ada list ya. Jadi kan harus menggunakan list ya. Di sini ada sintak list. Kemudian di sini ada variabel A dengan tipe data integer dengan inputan yang diinput. Jadi jumlah mahasiswa diinput gitu. A itu adalah jumlah mahasiswa yang diinput. Nah, kemudian for ini adalah perulangan for ya. Dimana perulangannya itu sampai A gitu. Dari I sampai A. Jadi jumlah yang dimasuk sampai A. Kemudian nama append ya. Nama append yang diinput jumlah mahasiswa. Append ini adalah seperti yang saya katakan tadi, itu sebuah yang append itu sebuah yang bisa dimasukkan kepada list lah, contohnya gitu. Sebuah data yang dimasukkan kepada list gitu. Nanti si nama ini yang dimasukkan kita ini nanti akan dimasukkan kepada list. Dan juga masukkan nilai sama. Di sini kenapa saya menggunakan tipe data float ya? Karena nilai itu kan bisa jadi menggunakan koma ya. Gitu. Kemudian D nama D sama dengan zip, nama nilai dalam kurung nama nilai dictionary. Nah, dictionary ini adalah di mana sintak yang mempunyai banyak mempunyai key dan value gitu. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian ini adalah print tampilan untuk untuk kenal nilai ya, bukan nilai sih. Ini untuk lupa. Nah, ini untuk tabel. Kemudian ada perulangan kembali untuk yang di bawah tabelnya atau isinya for I in rank A. Jadi nilai A-nya, nilai dari jumlah mahasiswanya gitu, nanti diinput di sini. Kalau tadi di input 3 ya, maka yang ditampilkan dalam tabel maka ada 3 gitu. Kemudian nomor append str I tambah 1 sama kayak tadi. Kemudian di sini ada pencabangan atau pemilihan. Pencabangan if ya. Jadi jika nilai I kurang dari 60 maka dia tidak akan lulus. Nah, sebaliknya jika
eh, jika sebaliknya atau lebih dari 60, maka dia akan dinyatakan lulus gitu. Nah, kemudian di sini ada keterangan yang tadi ya. Jumlah mahasiswanya ada berapa? Jumlah mahasiswa sama dengan A. A itu adalah jumlah mahasiswa yang tadi. Nah, ini jumlah mahasiswa yang dimasukkan. Kemudian ada print rata-rata nilai, sum nilai ya, kayak tadi ya. Gimana rumus rata-rata dibagi jumlah yang ada. Kemudian nilai tertinggi, max dalam kurung nilai oleh, jadi nilainya nanti ditampilkan di sini oleh max dictionary. Nah, dictionary ini adalah jadi dictionary mengetahui siapa yang dari jumlah mahasiswa yang tadi yang diinput di sini, siapa yang paling tinggi gitu. Nah, dictionary itu mengetahui itu, maka dictionary nanti menampilkan siapa yang paling tinggi nilai dari nilainya, dari yang ada nilainya, yang nilai tertingginya ditampilkan di sini gitu. Begitupun dengan min ya, dictionary min adalah yang paling terendah, nanti diseleksi bukan diseleksi sih, jadi dari kumpulan data siapa yang paling terendah gitu. Nah, kemudian untuk lulus lainnya I for I in nilai if, jika I lebih dari 60 maka lulus, jika lebih besar dari 60 maka lulus, jika kurang dari 60 maka gagal. Jadi di sini ditampilkan yang lulus berapa, yang enggak lulus berapa gitu nanti. Oke, kita jalankan ya. Masukkan jumlah mahasiswa 3 contohnya. Masukkan nama mahasiswa, saya sendiri Andy. Kemudian masukkan nilai 90. Masukkan nama Eja 79. Kemudian masukkan nama JJ dengan nilai 45, kurang ya. Tadi kan harus kurang. Nah, di sini ini adalah perulangan yang tadi ya. Perulangan yang pertama yang ini. Nah, yang ini. Kemudian ini adalah perulangan kedua. Nah, ini adalah perulangan yang kedua yang ini. Nah, kemudian tadi keterangannya ya, yang bila kurang dari 60 maka dia dinyatakan tidak lulus gitu. Nah, yang ini. Kemudian jumlah mahasiswa ada dari keterangan yang tadi ya. Jumlah mahasiswanya ada 3 A ya. Ini dari diinputkan. Ini rata-rata 71, ini terendah 60, tertinggi 60 oleh dictionary yang tadi ya, oleh Andy. Jadi dictionary mengetahui dari kumpulan nilai ini gitu. Kemudian yang terendah oleh JJ karena kurang dari 60. Dan jumlah yang lulus 2, yang jumlah yang gagal 2, 1. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini atau penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ya, ataupun banyak sekali kata-kata yang tidak mengenakan ataupun kurang bisa dipahami gitu. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terlalu lama dan apapun itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.